kekhawatiran Brexit kembali meningkat hingga menekan tajam JPY USD. Namun, hasil ECB meeting pekan lalu tidak spesimis yang diduga. Koreksi Euro USD relatif terbatas. Meskipun dibayangi fluktuasi Euro USD, rebound USD masih relatif dominan pekan lalu. Bagaimana dengan pekan ini? Apakah USD mampu lanjutkan dominasi reboundnya? Ya, Smart Investor, terlebih dahulu subscribe channel kita dan jangan lupa like and share video ini. Ya, halo Pak Remen. Halo Ika. Ya, untuk prospek pasar pekan ini apa yang bisa diperhatikan, Pak? Ada 4 faktor. Yang pertama, kondisi politik di Jepang ya. Yoshihide Suga berkemungkinan besar menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe pada pemilu internal partai LDP Senin 14 September ini. Nah, Suga adalah orang terdekat Abe sehingga masih akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Abe. Nah, hal ini sentimennya cenderung positif untuk dolar yen. Yang kedua, no deal Brexit. Kekhawatirannya meningkat 3,5 bulan jelang akhir masa transisi Brexit, yakni di 31 Desember 2020. RUU pasar internal akan mulai dibahas di Parlemen Inggris pekan ini. Nah, RUU ini oleh Eropa dianggap merusak perjanjian Brexit Januari 2020 lalu. Waspadai volatilitas pound sterling dolar terhadap hal ini. Nah, yang ketiga poinnya adalah FOMC meeting September Amerika Serikat. Itu akan dirilis hasilnya di hari Kamis dini hari ya, waktu Jakarta. Nah, yang perlu diperhatikan 3 hal dari FOMC meeting. Suku bunga diperkirakan tetap dipertahankan di 0,25% di bawah level itu ya. Lalu proyeksi ekonomi diperkirakan akan revisi, yakni GDP 2020, lalu unemployment rate 2020 dan juga inflasi di 2020. Mengingat data-data ekonomi Amerika Serikat belakangan ini khususnya di periode Agustus cenderung stabil ke arah membaik. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan dari FOMC meeting adalah konferensi pers Jerome Powell. Nah, pada 27 Agustus 2020 lalu, pada Simposium Ekonomi Jackson Hole, Jerome Powell mengungkapkan perubahan strategi inflasi The Fed ya. Nah, namun langkah moneter selanjutnya kemungkinan menunggu kejelasan stimulus fiskal dan atau hasil pemilu presiden Amerika Serikat 3 November. Nah, faktor keempat adalah euro dollar. Koreksinya terbatas, namun masih ada potensi pembentukan puncak di 1.2010. Jika keempat faktor ini di pekan ini seperti yang diperkirakan tadi dan kisaran resisten berhasil diatasi, maka rebound US dollar masih berpotensi untuk dominan di pekan ini. Meskipun bisa dibayangi oleh volatilitas pound sterling dari isu Brexit dan juga fluktuasi di euro dolarnya. Lalu aset-aset apa yang bisa diperhatikan, Pak? Yang pertama, euro dollar. Ada formasi lower tops di 1.2010 hingga 1.1916. Masih dukung pembentukan puncak dari euro dollar ini. Nah, kisaran support 1.1850 hingga 1.1750 tetap perlu diperhatikan. Jika break support ini, maka makin memperkuat pembentukan puncak di 1.2010 dan kemudian tekanan akan lebih dominan ya. Nah, yang kedua adalah pound sterling dollar. Tren rentan berubah setelah menembus ke bawah level psikologi 1.3000, namun waspadai volatilitas di pekan ini. Kisaran 1.3 hingga 1.3250 berpotensi sebagai resistennya. Jika efektif, tekanan dapat berkembang lebih dalam lagi dengan sasaran berikutnya di zona 1.2700 hingga 1.2500. Nah, yang terakhir adalah emas ya. Nah, geraknya yang menarik mungkin sini masih konsolidatif bolak-balik. Tekanan terbatas di antara kisaran support 1920 hingga 1900. Nah, sementara rebound masih sulit atasi zona 2000. Kisaran 1970 hingga 2000 berpotensi sebagai resisten di pekan ini yang masih akan memperpanjang masa atau rentang konsolidasi dari harga emas tersebut. Ya, terima kasih atas informasinya Pak Remen. Sama-sama Ika. Ya, kesimpulannya adalah rebound USD masih berpeluang dominan, namun tetap waspadai risiko fluktuasi khususnya di Euro USD dan JPY USD yang berisiko alami volatilitasnya. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Rehman Abadi. Sampai jumpa.